Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan memulai masuk ke bab 6. Di bab 6 ini kita akan mempelajari terkait dengan analisis pergeseran beban pajak. Kalau kita bicara mengenai pajak, memang terkesan kita belajar tentang ekonomi makro. Tetapi di dalam pajak, ketika kita bicara mengenai pajak penjualan, itu masih bisa ditarik ke dalam pembelajaran ekonomi mikro. Kita akan masuk ke hal yang kita bicarakan, yaitu ke pajak penjualan. Nah, pajak penjualan itu kalau kita cermati di dalam ranah teori ekonomi mikro, ya, pajak penjualan itu adalah pajak yang sesungguhnya itu diberikan atau dikenai oleh pemerintah kepada penjual atau produsen. Akan tetapi pajak tersebut oleh penjual atau oleh produsen itu bisa dialihkan atau dipindahkan kewajibannya sebagian atau mungkin keseluruhan kepada pembeli atau konsumen. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai bahwa pajak penjualan itu tergolong pajak tidak langsung. Karena pajak tersebut itu bisa dialihkan oleh produsen atau penjual dari kewajiban yang sesungguhnya dikenakan oleh pemerintah kepada produsen atau penjual, dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pembeli atau konsumen. Atau dengan kata lain, memang pajak itu dibayar oleh penjual atau produsen, tetapi pembayaran pajak tersebut, penjual atau produsen tersebut meminta ganti kepada pembeli. Inilah yang kemudian proses yang kemudian disebut terjadinya pajak tidak langsung. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai pengalihan pajak dari produsen ke konsumen, itu kita akan melihat sejauh mana kemampuan produsen itu memindah kewajiban pajaknya dari produsen ke konsumen. Itu kita melihat dari bargaining power dari produsen. Nah, bargaining power tersebut itu bisa dilihat dengan kita satu, membandingkan elastisitasnya. Yang kedua, kita melihat slope-nya. Nah, yang pertama kita membandingkan elastisitas. Kita melihat elastisitas supply-nya dan elastisitas demand-nya. Bagi yang lebih elastis, dia yang akan lebih kuat. Artinya kita akan membandingkan tingkat elastisitas dari demand dengan supply-nya. Jika demand lebih elastis dari supply, maka ini yang disebut sebagai buyer market. Kondisi buyer market tersebut itu tidak menguntungkan produsen, karena produsen tidak mampu mengalihkan lebih banyak kepada konsumen. Ini cenderung konsumen lebih kuat, karena kalau produsen main-main menaikkan harganya dari pajak tersebut, ya dia akan ditinggalkan oleh konsumen. Sedangkan yang kedua, jika supply yang lebih elastis dari demand, inilah yang disebut sebagai seller's market. Kalau seller's market tersebut, ya produsen itu lebih berkuasa.
Produsen itu mampu mengalihkan sebagian atau mungkin bahkan hampir keseluruhannya beban pajak yang harus dibayarkan oleh produsen itu dibayarkan atau dialihkan ke konsumen. Yang kedua, yang melihat slope-nya atau kemiringannya. Sepanjang slope demand itu lebih kecil dibandingkan slope supply, maka ini disebut sebagai buyer market. Jadi kita lihat kemiringannya. Sebaliknya, kalau slope demand itu lebih besar dibandingkan slope supply, maka ini disebut sebagai seller's market. Seller's market berarti di sini produsen yang berkuasa, produsen yang memiliki kemampuan lebih untuk bisa menekan konsumen, dipaksa bahasanya, mungkin bahasa lainnya, untuk mau membayar pajak yang sebenarnya pajak itu dikenakan kepada produsen. Oke, kita akan lihat dari sisi bentuk kurva. Kita akan mencermati yang di sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri di sini slope vertikal, garis vertikal itu adalah harga, garis horizontal itu adalah kuantita atau jumlah barang. Ini adalah kurva penawaran supply, ini adalah kurva permintaan demand. Kalau kita lihat di sini, supply di sini ini lebih tegak dibandingkan yang demand. Artinya apa? Di sini supply itu cenderung lebih inelastis, sedangkan demand cenderung yang elastis, lebih elastis. Artinya gambar yang di sebelah kiri ini kita bisa menyimpulkan bahwa gambar yang sebelah kiri kondisinya adalah konsumen itu lebih berkuasa atau buyer market. Di kondisi ini produsen tidak bisa berbuat banyak ketika dia diwajibkan oleh pemerintah untuk membayar pajak. Ya, di sini kondisinya produsen ya harus menanggung sendirian dan sulit sekali mengalihkan sebagian atau bahkan keseluruhan kepada konsumen, karena di sini konsumen lebih kuat. Konsumen memiliki bargaining yang lebih kuat. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu konsumen itu lebih inelastis, sedangkan produsen itu lebih elastis. Dengan kata lain di sini, pasar ini itu pasar yang disebut sebagai seller's market. Pasar di mana produsen itu lebih berkuasa. Dan kenapa bisa demikian? Karena konsumen itu sangat tergantung oleh produk yang ada, yang ditunjukkan oleh kondisi inelastis. Jadi bisa saja ini situasi di mana konsumen itu menganggap bahwa produk tersebut atau barang yang dihadapinya itu cenderung seperti barang kebutuhan pokok. Artinya tidak memiliki pilihan lain walaupun terjadi kenaikan harga. Inilah yang kemudian menjadi penyebab situasi di mana kondisi yang di sebelah kanan ini produsen itu lebih berkuasa atau seller's market. Oke, kita akan lanjut kepada situasi seandainya sebuah perusahaan tidak mengetahui fungsi supply-nya. Karena kita ketahui biasanya yang bisa kita hitung dari observasi pasar itu kita menghitung demand-nya. Kita menghitung elastisitas demand. Tetapi sebenarnya kita bisa untuk menghitung itu semua. Nah, bagaimana seandainya kita tidak mengetahui fungsi supply-nya? Ya, langkah yang harus dilakukan oleh produsen yaitu bagaimana harus menginelastiskan demand. Akan kita buat konsumen itu tergantung. Konsumen itu tidak punya pilihan lain terhadap produk yang kita hasilkan.
di mana konsumen itu sebagai konsumen yang loyal terhadap produk kita. Yang kedua, itu bagaimana mengupayakan bahwa supply kita, kurva supply kita itu elastis, yaitu kita harus mengelastiskan supply. Itu langkah yang harus dilakukan oleh seorang produsen manakala tidak mengetahui fungsi supply-nya. Nah, pergeseran supply ada dua kemungkinan. Jadi supply itu akan bergeser, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah supply itu naik dan supply itu turun. Nah, terjadinya pergeseran supply naik itu ada dua kemungkinan, yaitu karena ada pajak yang naik atau adanya subsidi yang turun. Jadi keduanya ini karena ada intervensi dari pemerintah. Jadi supply itu timbul dari adanya intervensi pemerintah. Maaf, pergeseran supply itu karena ada intervensi dari pemerintah. Dalam hal ini itu lewat pajak dan subsidi. Dan ketika supply itu bergeser naik, itu pasti disebabkan kalau tidak pajak yang naik, ya subsidi yang turun. Sedangkan kalau pergeseran supply turun atau bergeser ke bawah, itu ada dua kemungkinan, bahwa pemerintah itu mengenakan pajak yang turun atau besarnya pajak turun, atau besarnya subsidi itu naik. Jadi ada dua hal yang menyebabkan pergeseran supply dari intervensi pemerintah. Dalam hal ini pajak dan subsidi. Tergantung pajaknya naik atau turun dan subsidinya naik atau turun. Oke, kawan-kawan, kita akan mencoba masuk dari apa yang kita diskusikan dari ranah teori tadi, kita akan mencoba mengaplikasikan ke dalam hitungan untuk bisa mengetahui kapan itu bergeser naik dan kapan itu bergeser turun dan apa implikasinya terhadap keseimbangan. Kita akan coba jika diketahui QD di sini 200 min 1/4 P dan 4 QS sama dengan 300 plus 1/4 P. Nah, jika diketahui pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp80, ditanyakan, yang pertama, bagaimanakah bargaining power-nya? Yang kedua, gambarkan. Dua hal ini yang biasanya akan kita cermati, dua hal ini yang biasanya harus dicari solusi. Ketika sudah mengetahui, kita akan bisa memilih kalau seandainya sebagai pemangku kebijakan pemerintah, sebaiknya bagaimana pemerintah itu menetapkan pajak ketika melihat situasi pasar yang ada. Apakah pengenaan pajak itu tepat sasaran atau tidak? Karena bisa jadi pemerintah itu maunya adalah mengenakan pajak kepada produsen, tetapi implikasinya yang akan menderita totalitas adalah konsumen. Nah, ini berarti yang dilakukan pemerintah itu tidak pas. Oleh karena itu, di sini pemerintah juga harus bisa meneliti, mencermati situasi pasar yang ada. Bagaimana permintaannya dan bagaimana penawarannya. Bagaimana elastisitas masing-masing. Itu yang harus dicermati sehingga di sini akan bisa diketahui bagaimanakah bargaining power di pasar tersebut. Oke, kita akan carikan solusi untuk soal yang sudah kita sebutkan di awal. Oke, kita masuk slide berikutnya untuk penyelesaiannya. Di awal tadi diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 200 min 1/4 P. Sedangkan fungsi penawarannya 4 QS min 300 plus 1/4 P. Hal yang paling mudah ini kita buat QS dulu. Artinya ini kita bagi 4 ya. Maka ini 300 kita bagi 4 menjadi 75.
1/4 kita bagi 4 menjadi 1/16P. Kita akan mengidentifikasi situasi keseimbangan sebelum pajak. Jadi kita melihat dulu ketika sebelum pajak itu harganya berapa, kuantitanya berapa. Dan nanti implikasi dari pajak itu akan seperti apa? Apakah sesuai dengan teori yang kita bicarakan di depan tadi, ataukah sebaliknya? Akan kita lihat berikut ini. Nah, rumus keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS. Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, kita lihat QD. QD-nya 200 min 1/4P. Sedangkan QS, ini QS 75 plus 1/16P. Yang 75 kita pindah ke kiri menjadi negatif, menjadi 200 min 75 sehingga 125. Yang min 1/4P kita pindah ke kanan, negatif, pindah kanan menjadi positif. 1/4 ditambah 1/16, kalau sama-sama dibuat 1/16 berarti dikalikan 4 berarti menjadi 5/16P. Dari sini kita ketahui berarti P sama dengan, kalau kita nyari P berarti 125 kalikan 5 sama dengan 400. Jadi harga keseimbangan sebelum pajak di sini adalah 400. Kalau kita ketahui harga keseimbangannya 400, berarti harusnya besarnya jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan pasti sama. Kita cek berikutnya. Fungsi permintaannya tadi QD sama dengan 200 min 1/4. Q-nya, P-nya tadi 400. 1/4 kalikan 400, 100. 200 kali 100, 100. Oke. Nah, kemudian QS 75 plus 1/16, 400. 400 dibagi 16 ada 25. 25 tambah 75, 100. Jadi di sini betul ketika harga keseimbangan 400, jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan itu sebanyak 100. Nah, kita akan lihat berikutnya bagaimana kalau situasi setelah ada pajak. Bagaimana keseimbangannya? Berarti kalau kita bicara mengenai pajak, berarti harus menambahkan besarnya pajak itu pada sisi penawaran. Sisi penawaran yang akan ditambah itu apa? Harga. Harga penawarannya itu akan naik. Sehingga fungsi penawaran yang ada yang sebelumnya 4QS sama dengan 300 plus 1/4P, kita pindah menjadi 1/4P. Jadi ini 1/4P, 300 kita pindah ke kiri menjadi min 300 plus 4Q. Ini masih 1/4P, supaya ini enak menghitung, kita jadikan P sama dengan. Untuk menjadi P sama dengan, berarti 1/4 ini supaya menjadi 1 kalikan 4. Berarti semua kita kalikan 4. Berarti P sama dengan 300 kalikan 4, 1200. 4Q kalikan 4, 16Q. Jadi ini fungsi penawaran pada saat P. Nah, tadi yang kita bicarakan di depan bahwa ini kemudian akan kita tambah dengan besarnya pajak. Tadi besarnya pajak adalah 80. Sehingga di sini menjadi 1.200 ditambah 80. Ini negatif, ini positif. Berarti menjadi min 1.120 plus 16Q. Nah, kita kembalikan ke fungsi Q. Berarti 16Q ini pindah ke kiri menjadi positif kan? 1.120 plus P. Ini masih 16, supaya menjadi Q berarti kita bagi dengan 16. 1.120 dibagi 16, 70. P dibagi 16 berarti 1/16P. Nah, kita akan ciptakan keseimbangan yang baru setelah adanya pajak. Berarti QD jumlah yang diminta, QS jumlah yang ditawarkan setelah pajak. QD-nya tadi 200 min 1/4P. QST-nya yang hasil perhitungan kita tadi
70 plus 1/16P. Nah, 70 kita pindah ke kiri menjadi negatif. Jadi 200 dikurangi 70 menjadi 130. Min 1/4P kita pindah ke kanan menjadi positif, sehingga menjadi 5/16P. Nah, di sini kita bisa menemukan P. Nah, P-nya berapa? Ya, P sama dengan 16 kali 130 dibagi 5. Ketemulah 416. Inilah harga setelah pajak. Kita cermati harga sebelumnya tadi adalah 400 dan setelah pajak itu menjadi 416. Berarti naik 16. Jadi pemerintah itu mengenakan pajak 80, yang ditanggung oleh konsumen itu 16. Berarti di sini ada sisi yang harus dibayar oleh produsen. Tetapi kita selesaikan dulu keseimbangannya, teman-teman. Nah, ketika diketahui harga itu 416, maka kita masukkan ke dalam persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran setelah pajak. Di sini 200 min 1/4 kalikan 416, ini menjadi 96, yang tadinya 100. Kemudian GST 70 plus 1/16 kalikan 416, ketemulah 96. Jadi pada saat harga setelah pajak 416, yang diminta maupun yang ditawarkan itu menjadi 96. Oke. Kita akan melihat bargaining power dari situasi yang kita kerjakan tadi. Kita ketahui yang ditanggung konsumen tadi PT min P. PT itulah 416, sedangkan P-nya 400. Berarti yang ditanggung oleh konsumen 16. Dan berapa yang ditanggung oleh produsen? Produsen itu akan menanggung total pajak yang ada dikurangi yang ditanggung oleh konsumen. Jadi total pajak yang ada tadi 80, yang ditanggung konsumen 16. Berarti di sini yang ditanggung produsen itu 64. Nah, kalau kita cermati bahwa yang ditanggung oleh produsen dengan yang ditanggung oleh konsumen itu lebih besar yang ditanggung oleh produsen. Ketika situasi seperti ini, berarti jenis pasarnya adalah buyer market. Artinya situasi ini yang lebih berkuasa, yang lebih kuat adalah konsumen. Sehingga kalau situasi seperti ini, kebijakan pemerintah itu akan lebih tepat. Karena apa? Itu yang akan merasakan lebih besar produsen dibandingkan konsumen. Jadi kalau konsumen, kalau masyarakat sedang situasinya agak rumit, ini tentu lebih meringankan konsumen, karena yang lebih banyak menanggung adalah produsen. Tetapi di sini juga ada kemungkinan kalau orientasi pemerintah itu untuk membangun berkembangnya produsen, ini ya tidak tepat sasaran, karena yang akan menderita adalah produsen. Jadi pemerintah ketika bisa mempelajari situasi pasar, tentu di sini akan bisa tepat sasaran apa yang menjadi orientasi kebijakan pemerintah. Apakah kebijakannya untuk mengembangkan produsen tetapi penerimaan pemerintah tetap naik, atau sebaliknya? Sebaliknya dalam arti apa? Orientasinya bagaimana masyarakat itu bisa menikmati produk-produk dengan tetap harga yang murah dan pemerintah itu bisa mendapatkan penerimaan. Jadi tentu di sini butuh survei, butuh penelitian untuk bisa melihat kebijakan apa yang paling tepat sehingga diketahui akan menghasilkan sesuatu yang tepat sasaran. Oke. Teman-teman, kalau sudah kita ketahui harga sebelum pajak, kemudian harga setelah pajak, kemudian kuantita, keseimbangan sebelum pajak, kuantita, keseimbangan setelah pajak, kita akan gambar itu. Nah, bagaimana kita menggambarnya? Langkah untuk menggambar yang pertama, kita menentukan titik potong.
Titik potong yang akan kita lihat di sini nanti titik potong kurva permintaan. Kemudian titik potong kurva penawaran. Dan kemudian titik potong kurva penawaran setelah adanya pajak. Nah, KD sama dengan 200 min 1/4 P. Kalau Q-nya 0 berarti P-nya 800. Dari mana 800? 800 didapat dari 200 dikalikan 4. Ketika P-nya 0, Q-nya 200. Kalau ininya 0 kalikan 1/4 0, berarti Q-nya 200. Demikian juga ini pada prinsipnya sama. Ketika Q-nya 0, berarti P-nya di sini 75 dikali min 16 berarti 1200. Dan ketika P-nya 0, ya Q-nya 75. Ini hampir sama. Ketika Q-nya 0, ini 70 kalikan 16 min 1120. Dan ketika P-nya 0, Q-nya 70. Oke. Ada 3 hal ini yang bisa kita gambar berikut ini. Nah, ini teman-teman. Ini kurva permintaannya, teman-teman. Kurva permintaannya hanya satu, yaitu ketika Q-nya 0, P-nya 800, dan ketika P 0, Q-nya 200. Kita tarik seret gitu kan. Dimana tadi kita hasilkan dari fungsi permintaan. Sedangkan fungsi penawaran ada 2 hal yang tadi kita diskusikan. Ketika P-nya 0, Q-nya 75. Dan ketika Q-nya 0, yang Q-nya 0, P-nya minus 1200. Ini sebelum pajak. Kita tarik garis seret gitu. Nah, kita ketahui di sini titik potong tadi kuantitas sebelum pajak 100, harga sebelum pajak itu 400. Nah, kemudian bagaimana dengan yang setelah adanya pajak? Ketika P-nya 0, Q-nya 70. Ketika Q-nya yang 0, P-nya minus 1120. Kita tarik seret. Nah, di sini kita bisa ketahui Q-nya 96, P-nya 416. Hal yang bisa kita ambil kesimpulan implikasi dari pajak di sini adalah harganya akan naik, kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan itu akan turun. Inilah fenomena ketika ada kenaikan pajak. Dan ini akan sebaliknya ketika pajak itu turun. Atau akan terjadi yang lain juga ketika subsidi yang turun atau subsidi yang naik. Ketika pajak naik dan subsidi turun, itu implikasinya sama. Ketika pajak turun dengan subsidi naik, itu implikasinya relatif sama. Inilah yang terjadi fenomena yang ada di lapangan terkait dengan perilaku produsen dan konsumen, dan manakala ada intervensi dari pemerintah terkait dengan pajak dan subsidi. Inilah materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan pergeseran beban pajak. Dalam hal ini pajak tidak langsung. Semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan ke dalam penelitian-penelitian yang lebih lanjut, yang memiliki kemanfaatan yang lebih luas dan lebih bisa memberi maslahah untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.